Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran dengan metode resitasi dalam pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang timbul dengan sendirinya, tetapi sesuatu hal yang sudah terencana. Seperti halnya yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa pengajaran bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan adanya kemampuan guru yang dimiliki tentang dasar-dasar mengajar yang unik. Maka seorang guru perlu ada yang namanya kemampuan mengajar, termasuk memilih metode yang tepat dalam proses pembelajaran. Setiap metode yang digunakan dalam proses pembelajaran semuanya dengan tujuan untuk mempermudah para peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan dari guru atau pendidik. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipergunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran dalam bidang studi di sekolah. Tanggung jawab seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran tidaklah mudah. Guru harus memiliki berbagai kemampuan yang dapat menunjang tugasnya agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik dan sesuai hasil yang diinginkan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam meningkatkan kompetensi profesinya adalah kemampuan mengembangkan metode, pendekatan, dan model pembelajaran. Setiap metode yang digunakan dalam proses pembelajaran semuanya dengan tujuan untuk mempermudah para peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan dari guru atau pendidik. Metode pembelajaran merupakan cara yang dipergunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun berbentuk kegiatan yang nyata dan praktis agar mencapai tujuan pembelajaran. Maka, seorang guru akan mencari metode mana yang paling tepat untuk menyampaikan materi supaya bisa diserap secara mudah oleh siswa. Keefektifan proses mengajar sangat bergantung pada pemilihan serta penggunaan metode dalam pembelajaran. Dalam memilih metode yang pembelajaran yang tepat, maka seorang guru harus terlebih dahulu mengenali karakteristik peserta didik. Selain itu, seorang guru harus mampu menggunakan metode berbeda untuk setiap kelas, sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik di dalam kelas. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif dan mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode dan teknik pembelajaran, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran bak keberhasilan. Pembelajaran di sini yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak di sini yaitu secara etimologi atau secara bahasa, akidah berasal dari kata akoda yakidu akdan, berarti ikatan, perjanjian, sangkutan, dan rukun. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Menurut istilah atau terminologi, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang benar. Adapun teknik pelaksanaan evaluasi pembelajaran akidah akhlak dilakukan dengan bentuk tes tulis, tes lisan, dan non-tes. Implikasi dari penelitian ini adalah guru diharapkan betul-betul melakukan perencanaan dalam melakukan evaluasi pembelajaran akidah akhlak sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran akidah akhlak hendaknya dilakukan dalam bentuk yang bervariasi, yaitu berupa tes tulis, tes lisan, dan non-tes, untuk lebih mengetahui kemampuan peserta didik dari berbagai aspek. Peserta didik perlu diberi pemahaman bahwa keberhasilan belajar tidak semata dinilai berdasarkan tingkat pengetahuan, tapi lebih dari itu perlu ditunjukkan dengan bersikap seperti kejujuran, disiplin, sopan santun, berdoa, dan lain sebagainya. Guru masih dominan menerapkan metode konvensional dengan lebih memilih penggunaan metode ceramah selama pembelajaran dan evaluasi diberikan cara tertulis di papan tulis. Akibatnya, sebagian besar siswa tidak paham tentang apa yang mereka tulis sendiri. Siswa bingung mana yang termasuk catatan yang penting
pemberian tugas. Fase awal adalah metode resitasi atau penugasan adalah fase pemberian tugas. Tugas yang diberikan kepada peserta didik hendaknya mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai. Jenis tujuan dan kemampuan peserta didik agar nantinya tugas yang diberikan dapat membantu para peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Ketika memberikan sebuah tugas, seorang guru hendaknya mengedepankan kemajuan para peserta didik. Jadi, ketika memberikan tugas, guru memberikan tugas yang bisa menambah pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Langkah pelaksanaan tugas antara lain, diberikan bimbingan dan pengawasan oleh guru, diberikan dorongan sehingga anak mau melaksanakan tugasnya, diusahakan atau dikerjakan oleh anak sendiri, mencatat semua hasil yang diperoleh dengan baik dan sistematik. Fase pertanggungjawaban tugas itu yang kedua. Fase tugas ini diberikan untuk langkah selanjutnya adalah fase pertanggungjawaban tugas. Fase ini merupakan fase untuk melihat bagaimanakah para peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Fase pertanggungjawaban tugas juga sebagai alat untuk melihat apakah metode yang digunakan berhasil apa tidak. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Laporan peserta didik, baik lisan atau tertulis, dari apa yang telah dikerjakan. Ada tanya jawab dan diskusi. Metode resitasi nantinya dapat berjalan dan terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di antara kelebihan metode resitasi tersebut antara lain, lebih merangsang peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar individual ataupun kelompok. Yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian peserta didik di luar pengawasan guru. Yang ketiga, dapat membina tanggung jawab dan disiplin peserta didik. Yang keempat, dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Dan untuk kekurangannya,